Bakteri, jarum suntik nano, dapat digunakan untuk menyuntikkan protein ke dalam sel-sel tubuh tertentu, yang dapat menghasilkan pengobatan yang lebih aman dan efektif untuk berbagai kondisi. Obat-obatan molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam sel tidak selalu spesifik dan dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Sebaliknya, molekul besar seperti protein dapat memiliki efek yang lebih ditargetkan dan kuat, tetapi sulit untuk masuk ke dalam sel, sehingga sangat membatasi penggunaannya. Metode yang efektif untuk memasukkan protein ke dalam sel-sel tubuh dapat merevolusi pengobatan untuk berbagai kondisi. Salah satu solusi yang mungkin untuk masalah pengiriman ini adalah menggunakan jarum suntik nano, struktur silinder yang dibuat oleh bakteri yang secara paksa menyuntikkan isi mereka ke dalam sel-sel. Struktur ini sangat mirip dengan virus Page yang menginfeksi bakteri dan kemungkinan adalah hasil dari bakteri yang menyerang virus dan mengubahnya menjadi senjata. Khususnya, bakteri Potorhabdus melepaskan jarum suntik nano yang dimuat dengan protein beracun yang mengikat protein tertentu pada sel serangga dan menyuntikkan racun ke dalam sel-sel ini, membunuh mereka agar dapat dimakan oleh bakteri. Para peneliti di MIT berusaha memodifikasi jarum suntik nano Potorhabdus untuk menargetkan sel-sel manusia. Mereka menggunakan program AI AlphaFold untuk memprediksi struktur jarum suntik nano, termasuk bagian yang mengikat reseptor protein pada luar sel dan memicu injeksi. Mereka kemudian memodifikasi bagian ini sehingga terikat pada protein manusia yang disebut EGFR, yang ditemukan pada luar beberapa sel, dan menunjukkan bahwa jarum suntik nano yang dimodifikasi ini dapat memberikan beberapa jenis protein yang berbeda dengan ukuran yang bervariasi ke sel-sel manusia yang memiliki protein EGFR. Ketika jarum suntik nano dimuat dengan racun, mereka membunuh sel yang memiliki protein EGFR tetapi meninggalkan sel-sel lain yang tidak tersentuh. Spesifisitas targeting ini dapat berguna untuk mengobati berbagai kondisi, termasuk berbagai jenis kanker. Para peneliti juga menunjukkan bahwa jarum suntik nano yang lain dimodifikasi untuk menargetkan protein permukaan sel pada tikus dapat memberikan protein ke neuron ketika disuntikkan ke otak tikus. Namun, tim masih perlu menunjukkan bahwa jarum suntik nano dapat memberikan protein ke sel-sel setelah disuntikkan ke dalam aliran darah. Meskipun jarum suntik nano berhasil ketika disuntikkan ke dalam darah, mereka dapat memicu produksi antibodi. Hal ini merupakan masalah dengan sistem pengiriman berbasis virus yang digunakan untuk terapi gen dan pengobatan lainnya, dan berarti bahwa pengobatan ini tidak dapat diberikan secara berulang-ulang selama periode waktu yang lama. Namun, tim percaya bahwa mungkin memungkinkan untuk menyamarkan jarum suntik nano dari sistem kekebalan tubuh dengan menambahkan protein-protein kecil. Studi ini menunjukkan bahwa jarum suntik nano berhasil dan pendekatan ini terlihat menjanjikan. Namun demikian, tim perlu melakukan banyak lagi penelitian untuk menunjukkan bahwa jarum suntik nano dapat berguna untuk mengobati penyakit. Ada batasan pada pendekatan ini, tetapi jika para peneliti dapat mengatasi batasan-batasan ini, maka bisa membuka kemungkinan baru untuk pengobatan medis yang lebih terarah.